Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini saya akan melanjutkan kuliah kita tentang manajemen budidaya ikan atau sistem budidaya ikan. Jadi dalam perkuliahan ini ada beberapa hal yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah mengenai apa sih definisi budidaya ikan, kemudian kenapa budidaya ikan itu harus dilaksanakan. Terus kemudian nanti ada pembagian dari sistem-sistem budidaya ikan. Jadi oh, seperti apa sih pembagian budidaya ikan itu berdasarkan dari tempat, berdasarkan dari lokasi, dan berdasarkan daripada manajemen pengelolaan budidayanya itu sendiri. Oke, jadi yang pertama kita akan mulai dengan pengertian pembudidaya ikan atau pembudidayaan ikan berdasarkan undang-undang. Jadi di negara kita itu undang-undang juga mengatur tentang budidaya ikan atau aquaculture. Undang-undang itu disebut itulah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, di mana definisi pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau. Jadi di sini ada dan atau, dan garis miring atau itu. Jadi budidaya ikan itulah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan garis miring atau membiarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. Jadi itulah definisi tentang budidaya ikan berdasarkan daripada undang-undang. Jadi dalam undang-undang sudah mengatur apa sih definisi ikan. Jadi definisi ikan adalah bagaimana kita memelihara, membesarkan, atau membiarkan keluarnya menghasilkan jumlah benih misalnya dari lingkungan yang terkontrol. Nah, budidaya itu apa sih? Budidaya itu dapat didefinisikan sebagai suatu usaha atau kegiatan yang dimana memiliki dua tujuan dasar. Yang pertama adalah meningkatkan jumlah individu atau populasi. Jadi budidaya itu bertujuannya adalah meningkatkan jumlah. Jadi bagaimana jumlah ikan itu bisa semakin meningkat dari 2 pasang misalnya jadi 4 pasang, 4 pasang jadi 8, 8 pasang dan selanjutnya. Jadi meningkatkan populasi ikan tersebut. Hal itu bisa dilakukan dalam kegiatan budidaya yaitu dalam proses pembenihan. Jadi bagaimana bisa menghasilkan benih dari proses perkawinan induk. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan produksi biomasa. Jadi meningkatkan produksi biomasa itu artinya apa? Artinya kita meningkatkan daripada berat ikan. Jadi memelihara ikan dari kecil sampai ke besar. Jadi dari ukuran kecil menjadi ukuran besar itu disebut dengan meningkatkan biomasa. Di sini contohnya dalam budidaya itu adalah kegiatan pembesaran. Jadi untuk meningkatkan ukuran ikan, ukuran itu bisa panjang, bisa juga bobot. Jadi dalam budidaya itu ada dua tujuan dasar. Yang pertama meningkatkan populasi, meningkatkan jumlah ikan yang kita bisa pelihara dari hasil perkawinan. Jadi hasil perkawinan dia akan bertelur terbuahi, menetas menjadi jumlah anakan baru. Yaitu dalam proses pemenihan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan produksi biomasa, yaitu bagaimana kita bisa memelihara dari ukuran kecil menjadi besar, dari bobot yang ringan menjadi bobot yang berat. Jadi dalam budidaya itu ada dua tujuan dasarnya. Selain itu, tujuan budidaya perikanan lainnya adalah jadi tujuan budidaya perikanan tadi yang tadi sebelumnya adalah secara umum atau secara dasar sekali. Nah, kalau tujuan budidaya lainnya adalah ada sekitar 7. Kenapa budidaya itu harus dilaksanakan? Yang pertama, produksi pangan. Jadi jelas, budidaya itu harus dilaksanakan kenapa? Karena jumlah daripada manusia di bumi ini dari tahun-tahun, hari ke hari jumlahnya terus semakin banyak. Kalau kita hanya menggantungkan diri terhadap kebutuhan ikan hanya dari proses penangkapan, tentu jumlahnya tidak akan sebanding antara ikan yang ditangkap dengan ikan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga perlu ada alternatif lain untuk menutupi kebutuhan pangan itu. Salah satunya adalah dengan budidaya ikan ini.
Jadi dengan budidaya ikan kita berusaha bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan pangan khususnya terhadap kebutuhan ikan bagi masyarakat atau manusia. Yang kedua adalah memperbaiki stok biota akuatik di alam. Jadi pernah dengar kan kalau misalnya ikan, misalnya di perairan tertutup, contohnya kayak danau, waduk, itu kalau hanya ditangkap terus, stoknya pasti akan berkurang. Kenapa berkurang? Ya karena dia nggak sebanding antara uh, produksi alami dari sektor perikanannya dengan proses penangkapannya. Nggak sebanding antara masuk dan keluarnya, sehingga di sini adalah tujuan budidaya adalah memperbaiki stok biota di akuatik. Jadi kita bisa memudayakannya, kemudian kita rilis benih-benih hasil budidaya dari pemijahan tadi ke alam, yang bertujuan lah untuk membantu meningkatkan stok yang ada di alam. Kemudian lah rekreasi. Jadi banyak tempat rekreasi yang kita bisa kunjungi yang berbasiskan daripada budidaya ikan. Kemudian menyediakan ikan umpan. Nah, ini penting juga. Jadi ketika perikanan tangkap kita, dia membutuhkan ikan umpan. Kalau dia mengandalkan tangkapan umpan dari alam, mungkin nggak akan cukup jumlahnya, sehingga ada alternatif lain bagaimana kita bisa menyediakan hasil budidaya itu digunakan sebagai ikan umpan. Contohnya apa? Contohnya yang paling gampang misalnya adalah ketika kita mancing di laut, kita membutuhkan benih udang. Nah, kalau benih udang kita hanya nyeser aja kan akan tidak terpenuhi kebutuhan terhadap bagaimana untuk menangkap ikan, sehingga perlukan hasil budidaya yang digunakan sebagai umpan. Kemudian nener bandeng. Nah, bandeng itu juga kalau ditangkap dari laut aja nggak cukup dia untuk sebagai umpan, sehingga bandeng yang digunakan jadi umpan banyak juga berasal dari hasil budidaya. Kemudian budidaya juga bukan hanya untuk menutupi kebutuhan pangan, jadi ada budidaya ikan yang memang bertujuan untuk memproduksi ikan hias. Jadi beberapa ikan hias, baik ikan hias air tawar ataupun ikan hias air laut. Jadi sengaja dibudidayakan karena kalau hanya ditangkap di alam terus, khawatirnya ikan hiasnya menjadi mati dan tidak ada lagi. Atau bukan mati, menjadi habis dan tidak ada lagi. Contohnya banyak ikan hias yang sudah dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya kayak koi, komet, kemudian ikan Sumatera, black ghost, dan lain-lain. Selain itu, dari budidaya itu, kita juga bisa memperoleh varian-varian baru dari hasil budidaya ikan hias tersebut, sehingga variannya hasil budidaya menjadi jauh lebih menarik dibandingkan hanya dari tangkapan ikan liar saja. Kemudian ada tujuan berikutnya mendaur ulang bahan organik. Nah, mendaur ulang bahan organik ini nanti akan ada sistem bioflok yang mungkin akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Kemudian memproduksi bahan baku industri. Ini bahan baku industri ini contohnya adalah hasil budidaya, misalnya ketika kan digunakan sebagai apa makanan filet nila, sehingga itu kan bahan baku industri. Jadi itu tujuan budidaya perikanan secara umum. Jadi ada 7 secara umum tujuan daripada budidaya perikanan. Nah, kalau kita lihat tadi adalah definisi, kemudian budidaya. Kemudian budidaya itu bisa dilakukan di mana saja sih? Yang pertama ingin saya jelaskan lah, budidaya yang dilakukan berdasarkan karakteristik lingkungan atau ekologi. Jadi berdasarkan karakteristik lingkungan atau ekologi, budidaya ikan itu bisa dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama budidaya perikanan air tawar, atau kalau kita bilang istilahnya atau common name-nya adalah freshwater aquaculture. Jadi bagaimana budidaya ikan itu dilakukan di perairan air tawar. Perairan air tawar ini bisa di danau, waduk, sungai. Itulah budidaya kolam. Itulah budidaya yang bisa dilakukan di perikanan air tawar. Kemudian budidaya perikanan air payau. Jadi perikanan yang peralihan dari air tawar menuju air laut atau air laut menuju ke air tawar. Jadi contohnya tambak udang, itulah salah satu budidaya air payau. Kemudian bandeng. Kemudian ada juga budidaya perikanan air laut. Jadi perikanan yang bisa di tengah laut atau di pesisir. Kalau tengah laut bisa menggunakan
KJA, kerambang jari apung ataupun kerambang offshore di tengah laut yang mulai sekarang ngetren di Indonesia. Jadi secara garis besar budidaya berdasarkan karakteristik lingkungan atau ekologi itu dibagi 3, budidaya perikanan tawar, perairan air payau, dan air laut. Dari ketiga lingkungan ini akan menghasilkan jenis komoditas ikan yang berbeda-beda juga dan punyai nilai jual yang berbeda juga. Jadi kalau kita lihat yang mana sih lebih menarik? Yang lebih menarik tentu biasanya sih perikanan budidaya air laut. Kenapa air laut atau air payau? Karena biasanya nilai ekonomisnya lebih tinggi dibandingkan perikanan air tawar. Akan tetapi sama halnya ketika high income pasti juga high risk. Jadi ketika income-nya tinggi pasti risikonya juga tinggi. Nah, kenapa air payau dan air laut? Karena hasil budidaya air payau dan air laut yang saat ini baru bisa diekspor ke luar negeri. Sedangkan air tawar kita gimana? Bukannya tidak bisa, pasti bisa diekspor ke luar negeri, tapi butuh pembenahan. Kenapa? Karena ketika kita mengekspor hasil budidaya ke luar negeri, itu standar daripada suatu produknya sangat tinggi sekali. Setiap negara di mana tujuan ekspor juga memiliki standar yang minimal yang sangat tinggi sekali. Nah, hal ini yang belum bisa dipenuhi secara baik oleh pembudidaya kita di air tawar. Sedangkan pembudidaya kita di air payau dan air laut, khususnya yang emang dia targetnya adalah ekspor, itu sudah mulai melek dan mulai menstandarisasi hasil produk budidayanya untuk bisa diekspor ke luar negeri atau ke negara luar Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke sistem pengelolaan budidaya ikan. Jadi secara garis besar sistem pengelolaan budidaya ikan atau manajemen pengelolaan budidaya ikan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengelolaan tradisional atau juga disebut dengan ekstensif. Kemudian yang kedua adalah semi-intensif, dan yang ketiga adalah intensif. Apa sih yang mendasari ini dibagi menjadi 3? Kenapa harus jadi 3? Apa yang dasarnya? Jadi dasarnya adalah kalau kita melihat secara umum, ini perbedaan dari setiap metode budidaya. Dari secara umum, dari gambarnya kita bisa lihat ekstensif, semi-intensif, dan intensif. Jadi dia piramida bukan piramida terbalik, piramida. Jadi kalau yang ekstensif itu piramidanya paling atas, kemudian intensif itu adalah piramida yang paling bawah. Jadi kita lihat kalau farming system. Jadi kalau farming system, dia ketika ngelihat piramidanya dari atas ke bawah, jadi kita lihat kalau di ekstensif itu sangat simpel sekali. Jadi hanya misalnya menggantungkan daripada production per unit karyanya tidak terlalu intens. Kemudian tidak terlalu complicated lah ketika kita melihat ekstensifnya. Kalau melihat dari feeding strategi, kita lihat juga kalau ekstensif itu dia none. Artinya tidak ada menggunakan feeding input. Jadi benar-benar alami. Apa yang ada di alam sudah. Itu saja yang dimanfaatkan sebagai makanan oleh ikan yang di dalam kolamnya. Jadi kalau secara garis besarnya ikan masuk ke kolam ya udah dilepas udah. Nanti kalau ada pas ada makanan ya makan. Kalau nggak ada makanan ya enggak. Tapi ketika intensif, apa bedanya? Intensif itu dia menggunakan feeding strategi. Kenapa? Karena di sini full ketika intensif itu bisa intensif, feeding treatmentnya adalah full input nutrien dari pelet atau makanan buatan. Sehingga dia memerlukan feeding strategi agar tidak cost-nya menjadi membludak. Nah, kalau kita melihat piramida yang di tengah ini, jadi kalau kita lihat di sini, ini yang sangat complicated ketika kita bilang intensif.
Jadi kalau intensif itu mulai dia berpikir ketika paling di bawah itu, pertama waste output-nya, artinya buangan limbahnya seperti apa. Kemudian sedimen quality-nya, water quality-nya kayak gimana. Kemudian manajemen dan husbandry skill-nya kayak gimana, environmental sustainability-nya kayak gimana. Jadi bagaimana dia berbudaya, bagaimana dia juga menghitung kerusakan lingkungan dan bagaimana juga kelanjutan lingkungan di sekitarnya. Terus bagaimana daripada disease-nya, penyakitnya, terus produk quality-nya, kemudian juga bagaimana ketika ada disease, ada penyakit, penggunaan antibiotiknya tadi. Karena berhubungan ketika kita ekspor ikan, udang ke luar negeri itu, sudah tidak dibolehkan lagi ada residu antibiotik dalam produk perikanan komersil kita. Nah, kalau kita bilang yang ekstensif hanya berputar bagaimana produksi per unit area saja. Jadi bagaimana per unit area itu bisa menghasilkan biomasa ikannya. Itu saja sih. Kemudian kalau semi intensif mulai dia bergerak bagaimana kalau yang di ekstensif tadi hanya mengandalkan faktor alami, ketika semi intensif dia mulai bergerak ke arah intensif, yaitu bagaimana dia mulai menghitung areanya, memberikan treatment ke areanya, memberikan perlakuan makanan ke ikannya, tapi tidak sebanyak pada sistem intensif. Jadi secara garis besar, inilah perbedaan dari setiap metode budidaya ikan tadi. Nah, ini kita coba breakdown satu persatu. Apa sih maksud dengan budidaya tradisional atau ekstensif? Jadi budidaya tradisional atau ekstensif itu karakteristiknya ada sekitar 6. Yang pertama adalah padat tebar rendah. Artinya padat tebar rendahnya jumlah ikan yang ditebar di kolam budidaya tradisional itu sedikit. Kenapa sedikit? Karena yang pertama struktur kolamnya masih berupa kolam tanah atau tradisional. Jadi itu tidak akan bisa menampung banyak ikan atau benih ikan atau udang di dalamnya. Jadi dia hanya bisa memberikan padat tebar rendah. Kemudian kenapa juga padat tebar rendah? Karena ketika ikan itu ada di dalam kolam, dia membutuhkan makanan. Pada sistem tradisional, tidak ada pemberian pakan buatan kepada ikan yang dibudidayakan. Terus dari mana ikan yang mendapatkan makanan? Dari pakan alami yang tersedia di kolam tersebut. Baik itu fitoplankton, zooplankton, ataupun pakan alami yang tersedia. Nah, itu yang menyebabkan ketika jumlah padat tebar yang dinaikkan pada sistem tradisional ini tidak akan memberikan hasil maksimal, malah jeblok. Artinya akan rugi. Kenapa rugi? Karena di sana yang pertama adalah luas lahan yang tidak sebanding dengan jumlahnya. Kemudian ketika dia semakin besar, jumlah makanan tidak sebanding dengan jumlah ikannya. Artinya apa? Artinya banyak ikan yang tidak akan dapat makanan. Sehingga pilihannya dia akan mati atau malah tidak tumbuh. Sekedar hidup saja dia. Jadi karena masih mengandalkan pakan alami, pada sistem tradisional ini tidak mengenal pakan buatan atau belum mengenal pakan buatan. Dan belum menerapkan manajemen kualitas air. Jadi ketika pada budidaya tradisional ya udah ketika mau awal terbak ikan yang paling disiapkan hanya kolamnya saja, pematang. Setelah itu tidak diberikan treatment apa-apa di dalam kolamnya. Tidak diberikan treatment bagaimana menumbuhkan pakan alami. Kemudian setelah pakan alaminya tumbuh, bagaimana ikan itu ditreatment untuk masuk ke kolam, proses aklimatisasinya. Kemudian setelah ikan di kolam, bagaimana kita mengecek parameter kualitas airnya, kapan saatnya ganti sebagian air, kapan saatnya memberikan misalnya tambahan aerasi, itu tidak diperhitungkan dalam sistem tradisional. Jadi ya kalau secara sederhananya ya ada bibit, masukkan ke dalam, sudah lupakan, nanti 6 bulan lagi kita panen. Setelah panen ya sudah, anggap aja itu sebagai tabungan. Tabungannya itu bisa berkurang, bisa bertambah kalau dapat bunga, berkurang kalau kena pajak terus.
Nah, itu budidaya tradisional juga seperti itu. Jadi sangat bergantung kepada faktor alam. Mungkin hasilnya akan bisa bagus ketika alamnya mendukung. Tapi ketika alamnya kurang mendukung, ya tentu hasilnya tidak akan baik juga. Inilah budidaya tradisional atau ekstensif. Ini contohnya. Jadi contohnya ini adalah peta-petanya. Jadi yang sebelah kiri inilah kolam ikan. Jadi kolam ikan tradisional yang masih berupa kolam tanah. Jadi ikannya ya tinggal masuk, ya udah nanti 6 bulan panen. Kemudian ini adalah tambak tradisional yang banyak di sekitar Jawa Timur. Jadi tambaknya pematangnya belum dibuka permanen atau sandarnya belum permanen. Jadi hanya masih mengandalkan pasang surut air laut. Jadi hanya bisa mengisi ketika air lautnya pasang dan hanya bisa memanen ketika air lautnya surut. Kalau nggak gitu nggak akan bisa melakukan aktivitas tebar dan panen ikan. Jadi ya udah, ketika dia masuk ya sudah, nanti si ikan ya hanya dilihatin saja, setelah berapa bulan langsung panen. Jadi ini contohnya budidaya tradisional. Nah, kemudian yang kedua itu budidaya sistem semi-intensif. Jadi inilah peralihan dari budidaya tradisional menuju ke budidaya intensif. Jadi adanya semi. Kenapa semi? Karena belum full intensif, hanya peralihannya saja. Beberapa masih mengadopsi sistem tradisional dan beberapa masih sudah mulai mengadopsi sistem intensif. Jadi sering dibilang sistem budidaya ini adalah sistem budidaya peralihan antara budidaya alami dengan budidaya intensif, yaitu memberikan perlakuan khusus. Nah, yang perbedaannya mendasar adalah kita bisa lihat pada struktur kolamnya. Pada struktur kolam budidaya semi intensif ini, biasanya kolamnya ini, kalau kolam ikan ya, bukan tambak ya. Kolam ikan ini pematang kolam dan sandarannya mulai di tembok. Tujuannya adalah kalau dari tembok akan lebih mudah mengontrolnya. Akan tetapi dasarnya biasanya masih tanah. Jadi hanya tembok di sekelilingnya saja yang berupa beton, tapi dasarnya dari tanah. Kemudian pada tebar. Nah, kalau semi intensif ini karena dia sudah memberikan beberapa perlakuan menuju ke arah intensif. Jadi pada tebar ikannya pada sistem ini lebih tinggi dibandingkan sistem ekstensif. Jadi misalnya kalau di tradisional dia tebarnya adalah 500 ekor per meter. Bukan per meter ya, misalnya itu 100 ekor per meter. Nah, pada semi intensif ini bisa dia 300 ekor per meter kubik. Kenapa bisa menambah pada tebar? Yang pertama adalah pada budidaya semi intensif ini sudah mulai mengenal pakan buatan. Jadi mulai ikan itu diberikan pakan buatan. Ketika mulai diberikan pakan buatan, nah, artinya pada tebar ikan juga bisa ditingkatkan. Kenapa? Karena kebutuhan pakan dari setiap ikan mulai bisa tercukupi. Nah, pada budidaya ini tetap pakannya masih mengandalkan pakan alami dan juga tambahan pakan buatan, tapi belum seintens daripada pemberian pakan pada sistem intensif. Nah, pada budidaya ini bedanya lagi lah, mulai mengenal sistem pengelolaan kualitas air. Jadi contohnya adalah bagaimana dia melakukan kuras air, tapi tidak kuras semua, ya, kuras air sebagian untuk mengeluarkan kotoran dan kemudian mengisi air lagi dengan air baru dan mulai melakukan treatment terhadap air yang akan masuk ke kolam budidaya yang dengan cara sederhana. Kalau pada budidaya tradisional tadi air yang masuk ke kolam ya udah dari sungai misalnya atau dari sumber air langsung aja masuk ke kolam. Sudah lagasin aja kayak gitu. Tapi pada budidaya semi intensif, air sebelum masuk kolam dilakukan beberapa treatment. Bisa pertama misalnya air sungai, pertama adalah melakukan treatment pengendapan. Jadi partikel lumpurnya diendapkan dulu, baru kemudian masuk ke kolam budidaya. Nah ini dengan proses ini tentu akan meningkatkan kualitas air yang masuk ke dalam
sistem budidaya itu tersebut. Itulah kemudian ada pengelolaan lingkungan kolam sebelum budidaya itu tadi. Jadi ada pengelolaan itu menggunakan water treatment. Jadi kemudian ketika akan buang air juga tidak sepenuhnya dibuang semua, dibuang sebagian, hanya biasanya membuang kotoran air, kemudian ditambahkan air baru ya. Tadi yang bertujuan untuk menambah kekurangan air dari air yang dibuang sebelumnya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita lihat di kolam semi intensif kayak gini. Inilah budidaya air tawar. Jadi dia di pinggirnya aja beton, di bawahnya dia masih menggunakan tanah. Kenapa? Ya, karena cost-nya lebih murah dibandingkan dia harus membuat beton semua. Nah, yang terakhir budidaya semi intensif. Jadi ini budidaya yang mulai diterapkan hampir di seluruh dunia. Kenapa di seluruh dunia? Karena budidaya semi intensif ini adalah menggunakan pada tebar tinggi. Jadi kalau kita lihat dunia, lahan kita di dunia ini tidak bisa bertambah. Sedangkan kebutuhan pangan kita terus bertambah. Bagaimana menyiasatinya? Ya menyiasatilah bagaimana dengan lahan yang ukurannya sama, kita bisa mendapatkan hasil 2-3 kali lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Jadi mulai dikenal lah namanya budidaya ikan sistem intensif. Jadi pada budidaya sistem intensif ini pertama karakteristiknya adalah padat tebar tinggi atau sangat tinggi. Jadi kalau misalnya tadi saya beri contoh pada sistem tradisional dia hanya 100 ekor per meter kubik. Kemudian pada budidaya semi intensif dia 300 ekor per meter kubik. Pada budidaya sistem intensif dia bisa 700 sampai 1000 ekor per meter kubik. Jadi kenapa dia bisa pada tebar tinggi? Yang pertama adalah karena struktur kolamnya itu sudah dibuat kolam permanen dan paten. Jadi menggunakan beton. Kalau kita bilang tambak udang itu sudah dibikin beton. Samping-sampingnya kolamnya sudah dibikin kolam beton. Atas bawah beton semua. Sehingga faktor lingkungannya diperkecil. Akibat dari pengaruh lingkungannya sangat diperkecil. Jadi kenapa dibikin struktur paten untuk mengurangi faktor lingkungan ke dalam kolam. Jadi ketika beton sudah tidak ada lagi interaksi buffer tanah ke dalam kolam tersebut. Kemudian persiapan lahan untuk pemeliharaan lebih maksimal. Jadi tadi ketika beton sudah dibeton, air yang akan masuk pun juga benar-benar ditreatment terus. Ditreatment dulu. Kalau ada sistem intensif mungkin hanya lakukan pengendapan, tapi pada sistem semi intensif mungkin hanya dilakukan pengendapan. Sedangkan pada budidaya sistem intensif, air yang akan masuk ke dalam lokasi kolam budidaya dia harus ditreatment. Yang pertama bisa ditreatment artinya pengendapan, kemudian 2 memastikan bahwa air yang masuk ke dalam kolam tersebut bebas dari penyakit, parasit ataupun hama. Jadi itu. Kemudian bagaimana air itu ditreatment setelah masuk ke dalam kolam, ditreatment juga agar benar-benar siap untuk dimasukkan ikan. Jadi ditumbuhkan plankton pakan alaminya sampai benar-benar disesuai dengan kebutuhan. Kemudian air itu juga tidak dilakukan pergantian air terus-menerus. Jadi pergantian air itu tidak dilakukan terus-menerus. Artinya dia pada sistem intensif ini sangat meminimalisir kontak dari lingkungan. Jadi ketika air sudah masuk dari luar ke dalam kolam ya sudah, itu yang akan digunakan secara terus-menerus, tidak lagi menambah dari luar. Menambah hanya dilakukan apabila ada perubahan volume air yang biasanya diakibatkan daripada penguapan. Nah, kekurangan itu atau selisihnya itu yang baru ditambahkan di luar. Sepanjang tidak ada kekurangan atau penguapan yang terlalu tinggi, itu akan tetap air itu akan digunakan. Jadi tidak akan dilakukan pergantian air. Kenapa? Karena untuk mencegah kontak daripada lingkungan sekitarnya. Nah, dalam pelaksanaan budidaya juga diberikan fasilitas pendukung lainnya seperti instalasi pengelolaan air masuk, kemudian juga bisa instalasi di dalam kolam itu sendiri. Kenapa ini harus diberikan? Karena dalam kolam tersebut pada tebara tinggi. Artinya pada tebara tinggi jumlah organisme yang di kolam-kolam tersebut banyak sekali.
ketika jumlah kolam ikan yang ada di kolam ikan atau udang yang ada di kolam tersebut banyak sekali, apa konsekuensinya? Konsekuensinya pasti ada perebutan oksigen di dalamnya, sehingga perlu ditambahkan bagaimana uh, uh, untuk meningkatkan kandungan dissolved oksigen atau oksigen terlarut di dalam air tersebut. Bisa ditambahkan dengan sistem aerasi biasanya, kemudian bisa ditambahkan dengan kincir. Sehingga dengan adanya kincir ataupun aerasi ini akan bisa menambah suplai dissolved oksigen di dalam perairan tersebut. Jadi tidak akan ada kekurangan oksigen bagi organisme hidup di dalamnya karena terlalu padat tadi. Nah, itu salah satu perbedaannya dengan sistem semi-intensif ataupun tradisional. Kalau semi-intensif dan tradisional tidak mengenal namanya aerasi, kincir pada kolam tersebut. Kemudian yang hal lainnya lah pada budidaya sistem intensif adalah sepenuhnya menggunakan pakan buatan. Jadi mulai dia kecil sampai dia panen full menggunakan pakan buatan dan dihitung dengan cermat penggunaan pakan buatannya. Kenapa? Karena ketika hanya mengandalkan pakan alami itu tidak akan mencukupi kebutuhan pakan dari seluruh organisme yang hidup di dalam kolam atau tambak tersebut, sehingga perlu disupport dengan benar-benar pakan buatan yang memiliki nilai protein yang cukup bagi organisme yang dibudidayakan. Jadi konsekuensinya apa sih ketika itu adalah hasil panen yang tinggi. Jadi kalau kita bilang budidaya intensif karena pada tebaran tinggi pasti hasil panennya juga akan tinggi sekali. Nah, tapi ada juga kelemahan daripada budidaya sistem intensif ini adalah kerusakan ekosistem mangrove dan pencemaran perairan pesisir. Kenapa itu bisa terjadi? Di slide selanjutnya saya akan jelaskan kenapa sih itu bisa terjadi. Jadi ini adalah kelemahan budidaya sistem intensif ketika terlalu banyak yang mengembangkan dan tidak tanpa memperhatikan faktor lingkungan ketika melakukan pengembangan budidaya sistem intensif ini. Ini contohnya dari budidaya sistem intensif. Jadi kita bisa lihat ini ditambah. Jadi inilah penggunaan kincir, pedal nih, kincir ini. Jadi kincir ini akan bergerak memutar air kolam. Tujuannya di sini adalah kita tahu oksigen bisa masuk ke dalam air dengan cara apa? Dengan cara difusi. Sehingga ketika ada kincir ini, dia akan menyemprotkan air-air dalam tambak ini sehingga akan terjadi difusi udara yang menyebabkan oksigen bisa masuk ke dalam perairan. Harapannya kandungan oksigen dalam perairan di sini menjadi tinggi bagi organisme yang hidup di dalamnya. Ini jadi kita melihat ini adalah salah satu budidaya intensif yaitu menggunakan kolam air deras. Jadi banyak ditemui di Jawa Barat di sungai-sungai. Jadi kolam air deras itu airnya dibelokkan dari sungai dibelokkan ke dalam kolam, kemudian masuk ke instalasi air, kemudian dibuang lagi ke dalam sungai. Nah, inilah potret tambak udang di Faname di Sumeneb Utara. Jadi yang saya sebut tadi terakhir, efek daripada sistem intensif ketika ini terlalu masif adalah hilangnya mangrove kita. Jadi kita bisa lihat di sini semua mangrove, sebagian besar mangrove kita dialihfungsikan menjadi tambak. Kenapa? Karena sistem intensif ini menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi sekali. Nah, ketika kita hanya melihat sisi keuntungan saja tanpa melihat sisi ekosistem atau lingkungan di sekitarnya, tentu ini akan menimbulkan bencana bagi kita di kemudian hari. Tidak percaya? Bisa kita lihat dari kondisi pantai utara Pulau Jawa, mulai dari Tuban hingga ke Banyuwangi. Sekarang beberapa tambakkah yang masih hidup atau masih aktif beroperasi di pesisir utara Jawa, Tuban hingga ke Banyuwangi? Tidak banyak. Kalau kita lihat dulu dari tahun 80-90, pesisir utara Jawa itulah daerah mangrove. Nah, mangrove itu sebenarnya menjadi buffer kita di lingkungan pesisir. Nah, ketika mulai mengenal kehidupan tambak, semua mangrove yang ada di
utara Pulau Jawa berubah menjadi tambak. Dan ketika berubah jadi tambak, oke 5 tahun pertama mungkin akan menguntungkan. Setelah 10 tahun, itu akan menjadi jenuh, tanah menjadi jenuh dan tidak ada yang menyangga lagi, yaitu si mangrove. Kenapa? Karena mangrove itu sangat membantu proses tanah sedimentasi dan lingkungan sekitarnya untuk pulih kembali. Dan ketika mangrove-nya hilang, ya udah proses pemulihan itu tidak akan bisa berjalan maksimal. Akibatnya apa? Mulai timbul penyakit udang segala macam di perairan utara Pulau Jawa yang mengakibatkan kematian bagi organisme di dalamnya. Nah, ini tadi contohnya lah pengaruh budidaya intensif. Jadi kalau ini ditambak tadi, mangrove-nya hilang, semua berubah menjadi pedak tambak. Ini yang terjadi juga di danau-danau kita ketika semua sudah mulai melihat budidaya ikan KJA itu menjadi sesuatu yang menguntungkan. Seluruh perairan KJA dipenuhi oleh seluruh perairan danau dipenuhi oleh KJA. Akibatnya apa? Akibatnya deposit makanan, kotoran akan menumpuk di bawah perairan danau, dan ketika terjadi pembalikan masa air, belum matilah semua ikan yang ada di danau. Ikan yang ada di karamba di danau ini. Kenapa? Karena mereka tidak menerapkan budidaya ramah lingkungan, hanya memfokuskan diri pada keuntungan yang diraih daripada sistem budidaya intensif ini. Kemudian ini lagi kita lihat, ini adalah terjadinya blooming algae, atau bisa juga blooming tanaman air, plankton algae, di sekitar perairan yang dimana ada tambak KJA yang intensif. Kenapa? Karena ketika si tambak ini selesai beroperasi dalam satu siklus, mereka akan membuang air dari budidaya ini ke perairannya. Yang jadi masalah adalah ketika air dari hasil budidaya ini dibuang langsung tanpa melalui proses treatment apapun, air ini akan mengandung bahan organik yang sangat tinggi dari sisa kotoran, sisa pakan yang mengendap di dasar kolam, kemudian dibuang di perairan. Akibatnya di sekitar perairan ini, baik danau ataupun pesisir, akan mengalami peningkatan bahan organik yang tinggi, sehingga algae, fitoplankton, tumbuhan air di sekitar tambak itu akan menjadi blooming karena mendapat masukan unsur hara yang sangat tinggi sekali. Nah, pertanyaan saya nanti kita coba diskusikan bersama-sama. Kenapa sih ketika bicara budidaya intensif itu harus menggunakan padat tebar tinggi? Kenapa nggak menggunakan padat tebar rendah saja? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kalian melihat kondisi budidaya ini tradisional semi-intensif dengan intensif, menurut kalian solusi apa sih yang bisa diberikan kepada sistem budidaya kita agar pertama ketahanan pangan kita tetap terjaga, artinya kita tetap bisa produksi ikan yang banyak, yang tinggi, tetapi lingkungan kita juga masih bisa terkontrol. Coba kalian berikan alternatif solusi yang menurut kalian sebagai generasi milenial. Bagaimana sih kita bisa menggabungkan dua konsep ini? Kira-kira budidaya seperti apa yang ada di dalam benak kalian? Itu adalah hari ini. Jadi saya masih ada 2 pertanyaan yang tadi. Mohon bisa kalian diskusikan dan jawaban kalian bisa dikirim ke saya. Jadi yang pertama adalah, kenapa sih budidaya intensif itu harus menggunakan padat tebar tinggi? Alasan utamanya apa sih? Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mensinkronkan dua kepentingan dalam budidaya kita? Yang pertama adalah bagaimana kita menghasilkan produksi yang tinggi. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa juga menjaga lingkungan kita. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Saya tunggu jawaban kalian. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.